Wang Lin memandangi Danau Guntur dan roh guntur yang berkeliaran. Pengadilan manusia setidaknya memiliki beberapa kesulitan, tetapi melihat percobaan bumi, keanehan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. 11 Zifeng menggigit bibir bawahnya saat dia melihat Wang Lin dan kemudian pada guntur danau sebelum kekhawatiran muncul di hatinya. Dia menyentuh tasnya untuk waktu yang lama dan menggertakkan giginya. Mengabaikan merah di pipinya, dia terbang ke udara seperti kupu-kupu. Para kultivator di sekitarnya semua terkejut ketika dia terbang ke arah para peserta. Dia sudah cantik, dan saat ini wajahnya merah dan dia sedang menyerang Wang Lin. Dia menunduk dan mengeluarkan batu giok hijau. Kemudian dia dengan lembut berkata, "Ini, aku memberimu." Dengan itu, dia menyerahkan batu giok kepada Wang Lin dan dengan cepat terbang kembali dengan wajah merah. Ketika dia kembali, dia bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak kencang. Setelah dia kembali, dia segera menundukkan kepalanya dan pikirannya menjadi kosong. Nenek moyang keluarga 11 mengeluarkan desahan di hatinya ketika dia melihat ini. Matanya mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Masuk ke Danau Guntur. Pada saat ini, suara Master Flamespark bergema di antara langit dan bumi. Suaranya berubah menjadi gemuruh guntur, menyebabkan perubahan besar di Danau Guntur. Ruang terbuka di tengah tiba-tiba dipenuhi dengan guntur dan seluruh alun-alun menjadi danau guntur nyata. Ketika gelombang guntur bergerak di dalam danau guntur, tekanan yang dihasilkannya menyebabkan kulit kepala mayoritas. Para kultivator menjadi mati rasa hanya karena melihatnya. Roh guntur yang bergerak melalui danau guntur seperti ular. Kadang-kadang itu akan membentuk tubuhnya di dalam dan mengeluarkan raungan. Suting mendengus dingin dan berjalan menuju danau guntur. Saat dia menginjakkan kaki di dalamnya, petir yang tak terhitung melengkung di antara kakinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dikelilingi oleh guntur. Tubuh Suting gemetar sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengambil 5 langkah ke depan dan duduk di posisi lotus. Setelahnya, Sheng Hu melangkah keluar. Kultivasinya terkait dengan guntur dan dia sering pergi ke tempat-tempat seperti ini. Ini bahkan bukan kali pertamanya melangkah ke danau guntur ini. Dia sangat tenang saat dia masuk dan duduk dalam posisi lotus. Tidak lama kemudian, yang lain mengikuti dan memasuki danau guntur. Namun, ada beberapa orang yang kultivasi kurang. Segera setelah mereka memasuki danau guntur, tubuh mereka bergetar dan mereka dengan cepat mundur. Wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah mereka terluka. Wang Lin memegang batu giok yang diberikan 11 Zifeng dan melihatnya. Lalu dia memandang 11 Zifeng, yang wajahnya benar-benar merah, tetapi dia tidak berani menatapnya. Dia menghela nafas. Dengan sapuan akal ilahi, dia tahu bahwa batu giok ini bisa bertahan melawan guntur yang kuat. Jelas itu adalah harta pertahanan diri yang penting yang dia miliki. Saat dia merenung, dia meletakkan batu giok itu di dalam lipatan jubahnya dan berjalan ke danau guntur. Meskipun 11 Zifeng menundukkan kepalanya, dia melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin memasukkan batu giok ke dalam lipatan jubahnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, pada saat ini, dia tidak melihat sepupunya, pria yang sangat tampan. Blue memandang Wang Lin setelah dia memasuki danau guntur. Ada jejak permusuhan yang sangat tersembunyi dalam tatapannya. Ekspresi Wang Lin netral saat ia memasuki danau guntur. Saat kaki kanannya menyentuh danau guntur, dia merasakan gelombang guntur yang kuat masuk ke tubuhnya dari kaki kanannya. Perasaan yang sangat nyaman segera menyapu dirinya, seolah-olah ini adalah rumahnya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Saat ia berjalan, guntur terus bergerak di sekitar tubuhnya dan bergemuruh tanpa henti. Setelah menemukan tempat terbuka, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Pengadilan kedua dimulai sekarang. Gam akan mengukur waktu. Setelah Tuan Flamespark berteriak, 2 utusan segera tiba. Lalu cahaya hitam melintas di antara keduanya dan sebuah drum besar muncul. Dong! Ketukan panjang drum tiba-tiba bergema melintasi langit dan bumi. Sepertinya itu menggantikan deru guntur. Satu genderang adalah satu nafas. Di dalam danau guntur, hampir 200 kultivator duduk di sana. Ketika genderang pertama bergema, guntur di dalam danau guntur tampaknya bergetar dan naik 3 inci dari tanah. Petir bergemuruh dan gerendel petir yang tak berujung muncul, membentuk badai. Di dalam badai, roh guntur bergerak dan melepaskan kekuatan guntur. Ini menyebabkan perubahan yang mengejutkan terjadi di dalam danau guntur. Guntur dalam jumlah besar memasuki tubuh berbagai kultivator seperti orang gila. Beberapa dari mereka memfokuskan diri untuk menghadapinya atau mengambil harta untuk mempertahankan diri. Pada saat ini, danau guntur bersinar terang. Suting dikelilingi oleh kabut hitam, yang mencegah guntur memasuki tubuhnya. Semua kultivator lainnya memiliki metode sendiri untuk melawan. Wang Lin hanya duduk di sana ketika guntur bersiul melewatinya dan sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya untuk memelihara jiwa asalnya. Ini menyebabkan luka-luka yang dideritanya karena bertarung dengan Russell cepat pulih. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Dia menutup matanya dan bahkan tidak repot-repot melihat orang lain. Dong! Gendang-genderang kedua bergema, kemudian guntur di dalam danau guntur menjadi lebih kuat. Roh guntur mengeluarkan raungan dan mulai mengayunkan cambuk guntur.
Setiap kali mendarat di tubuh seorang kultivator, itu akan menyebabkan mereka gemetar. Drum bergema. Ketukan ketiga, ketukan keempat. Sampai ketukan ke-10, ketika guntur di dalam danau guntur mencapai tingkat yang mengejutkan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi 30 kaki, menelan segala yang ada di dalamnya. Segera ada seorang kultivator dari domain selatan yang wajahnya berubah pucat dan ia mengeluarkan darah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan yang kuat dan tubuhnya terbang keluar dengan sejumlah besar guntur. Darah keluar dari tubuhnya. Dia terluka. Kabut di sekitar Suting menjadi lebih kuat, seolah-olah itu bisa mengisolasi guntur. Ekspresinya netral saat dia menatap Wang Lin. Dia telah mengamati Wang Lin sejak Wang Lin masuk, dan tindakan Wang Lin terlalu aneh. Su Mu ini sebenarnya tidak melakukan perlawanan atau menggunakan harta sihir apapun. Dia hanya duduk dengan tenang di sana seolah-olah ini adalah tempat baginya untuk berkultivasi. Apa yang orang asing adalah bahwa guntur kuat yang masuk ke tubuhnya sebenarnya menghilang. Semakin banyak pikiran, semakin terkejut dia. Dia tidak bisa membantu tetapi muncul dengan berbagai tebakan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Di langit, salah satu kurir mengayunkan tangannya dan pukul drum hitam. Ketukan gendang ke-11 tiba-tiba mulai bergema di dalam guruh yang bergemuruh. Semua guntur di dalam danau guntur tampak bergetar dan berkumpul di satu tempat. Sesaat kemudian, seekor ular sepanjang 1000 kaki terbentuk. Itu adalah ular, tetapi juga seperti naga dan terbentuk dari guntur. Seluruh tubuhnya dari atas ke bawah mengeluarkan tekanan guntur. Itu adalah roh guntur. Mengaum. Roh guntur terbentuk dan dengan cepat mengeluarkan raungan. Raungan ini bergema dan berubah menjadi raungan guntur yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Itu mengguncang langit dan pikiran semua kultivator. Bahkan kabut hitam di sekitar Suting hampir runtuh. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan sementara lebih banyak kabut keluar dari antara kedua alisnya. Jika Suting seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang kultivator lainnya. Di bawah gemuruh yang menggetarkan surga ini, lebih dari 10 kultivator batuk darah dan diusir. Saat genderang ke-12, 13, dan 14 bergema, gemuruh dari roh petir menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, ketika ketukan drum ke-15 bergema, roh petir menyerbu. Itu membuka mulutnya dan meludahkan guntur dalam jumlah besar. Gemuruh menyebabkan langit berubah warna. Ekspresi kultivator di sekitarnya berubah. Meskipun mereka berada di luar, mereka masih bisa merasakan kekuatan tak tertahankan dari kekuatan surga dalam guntur. Tekanan ini telah berkumpul dan mencapai puncaknya ketika roh guntur meludahkannya, kali ini, puluhan atau kultivator batuk darah dan dibuang. Teror di mata mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Cheng Honghu dengan sengit berjuang. Batasnya saat itu adalah 15 napas. Saat ini ada kepercayaan di hatinya yang membuatnya bertahan. Zhan Konglie mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan giginya saat ia menahan guntur. Bahkan, kultivator 6 jari dan bocah berkepala besar itu sama. Namun, mereka jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan lebih santai. Namun, tingkat relaksasi mereka tidak bisa jauh dibandingkan dengan Wang Lin. Ketika Wang Lin duduk di sana, sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya dan memelihara jiwa asalnya. Cedera yang dideritanya sebelumnya telah sepenuhnya pulih. Tidak hanya itu, tetapi bahkan luka tersembunyi yang dideritanya dari Yao Bingyun benar-benar hilang. Adapun raungan roh guntur diisi dengan kekuatan guntur, ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu seperti anak kecil yang meraung ke arahnya. Meskipun rasanya agak aneh, ini persis apa yang dia rasakan. Meskipun anak ini sangat kuat di mata orang lain, di mata Wang Lin, itu masih anak-anak. Lebih tepatnya, itu adalah anak yang terus berevolusi menuju naga guntur. Ekspresi Wang Lin netral dan dia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menutup matanya dan fokus untuk menyerap guntur. Hal ini menyebabkan jiwa asal mula guntur naga secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah 15 ketukan dari drum, pembatasan pada roh guntur dilepaskan. Itu mengeluarkan raungan dan tubuhnya menyapu darah itu, memicu gelombang guntur. Lebih dari 10 petani dipukul. Wajah mereka berubah pucat dan mereka tersingkir. Roh guntur tampak sangat senang ketika mengeluarkan raungan dan mulai menyapu sekali lagi. Kali ini, Wang Lin termasuk dalam kelompok orang yang tersapu olehnya. Saat roh petir menyapu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menatap roh guntur. Tatapannya seperti orang dewasa yang memperhatikan anak bodoh yang bermain-main. Roh guntur sangat bangga, tapi kemudian tiba-tiba melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini menerangi tubuhnya dan mendarat di jiwa petirnya. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari warisan di dalam jiwanya menyapu tubuhnya. Dia takut keluar dari akalnya karena menjerit dan tubuhnya bergetar hebat. Tubuh yang menyapu Wang Lin benar-benar berhenti dan mundur. Semua ini dilakukan dengan insting seolah-olah ada kekuatan kuat yang membuatnya harus mundur. Wang Lin memejamkan matanya dan tidak lagi memperhatikan roh guntur. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa roh guntur ini hanya sebagian kecil dari jiwanya. Roh guntur yang sebenarnya dari alam surga guntur tidak akan seperti ini. Tubuh roh guntur mundur dan matanya menjadi penuh dengan teror. Roh guntur telah lama membangkitkan kecerdasannya.
Awalnya, itu tidak menganggap salah satu kultivator sebagai ancaman, tetapi pada saat itu, rasanya seperti baru saja bertemu leluhurnya. Perasaan ini datang dari jiwa petirnya. Itu adalah kenangan yang telah terukir di jiwanya dan ditekan turun-temurun sebelum lahir. Pada zaman kuno, surga memberi naga guntur kekuatan guntur. Naga guntur lahir dari ini. Mereka dilahirkan dari guntur dan dianggap sebagai roh semua guntur. Semua guntur di langit dan bumi milik naga guntur. Namun, guntur naga tidak abadi. Mereka dilahirkan dari guntur, dan ketika mereka mati, mereka akan berubah menjadi roh guntur dan kembali ke kehampaan. Maka mereka akan sekali lagi kembali ke kekuatan guntur. Namun, pernah ada roh guntur seperti ini di guntur alam surgawi. Para Celestial telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui di atasnya untuk membuatnya tidak menghilang dan kemudian membuatnya menjadi binatang penjaga alam guntur surgawi. Roh guntur di kuil surgawi guntur adalah bagian yang terpecah dari roh guntur menjaga alam surgawi guntur. Ketika melihat Wang Lin, rasanya syok yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Beruntung bahwa setelah Wang Lin memejamkan mata, keagungan naga guntur kuno tidak lagi dilepaskan. Wang Lin sekali lagi fokus menyerap guntur. Roh guntur santai. Itu dipenuhi dengan kemarahan saat menerjang para kultivator lainnya. Mata Suting bersinar seperti obor di dalam kabut hitam ketika dia melihat semua ini. Pikirannya bergetar hebat dan tidak bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Su Emyu ini benar-benar terlalu luar biasa. Ini. Bagaimana mungkin? Dia hanya melihat roh guntur dan roh guntur ketakutan. Dan dari kelihatannya, itu seperti seorang junior melihat seorang senior dari keluarga mereka. Sheng Honghu juga memperhatikan ini. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan dia tidak bisa tidak mengingat ketika dia pertama kali bertemu Wang Lin. Dia pertama kali bertemu Wang Lin di Danau Guntur. Dia tidak pernah bisa melupakan sosok itu dengan rambut hitam yang mengalir keluar dari Danau Guntur, tatapan yang membuatnya merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Tuanku. Fanatisme di mata Sheng Honghu meningkat. Zhan Konglie tersentak saat dia memandang Wang Lin. Dia ingat pertempurannya dengan Sheng Honghu di Danau Guntur. Di bawah bimbingan Wang Lin bahwa Sheng Honghu tampaknya secara samar-samar mendapatkan hukum guntur. Tidak hanya mereka, tetapi para kultivator di sekitarnya juga memperhatikan hal ini. Pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Wang Lin menutup mata untuk semua ini. Ketika dia duduk di sana, dia mulai memahami hukum-hukum guntur. Dia berangsur-angsur tenggelam dan lupa dengan lingkungannya. Di atas sajadah, mata King Sui menyipit dan dia menunjukkan senyum tipis. Di samping, Master Flamespark terkejut karena sesaat sebelum dia mengungkapkan senyum pahit. Dia lupa bahwa tanpa bantuannya, Su Emyu ini telah hampir tumbuh menjadi roh guntur. Tidak hanya uji coba bumi ini tidak memberikan kesulitan bagi Su Emyu, itu akan seperti Su Emyu melangkah ke halaman belakang rumahnya sendiri. Lupakan saja. Aku akan menganggap itu sebagai kompensasi untuk meminjam binatang guntur dan untuk memperbaiki hubungan aku dengan King Sui dari sebelumnya. Tuan Flamespark tersenyum masam, tetapi tidak menghentikan Wang Lin. Adapun roh guntur, setelah ketakutan oleh Wang Lin, itu seperti anak kecil yang dimarahi oleh tetua. Ia meraung dan berlari ke arah kultivator lainnya untuk melampiaskan amarahnya. Target pertamanya adalah sepupu 11 Zifeng, pemuda tampan berjubah biru. Tangannya membentuk segel dan 3 batu giok hijau melayang di depannya. Semua guntur yang ditargetkan padanya diserap oleh 3 Jade. Roh guntur mengeluarkan raungan dan langsung menuduhnya. Deru roh guntur membawa dampak yang kuat. Ekspresi pria berjubah biru berubah dan dia ingin mundur, tetapi pada akhirnya, dia mengepalkan giginya. Dalam sekejap, tubuh roh guntur tiba-tiba menabrak pria berjubah biru. Suara yang menghancurkan bumi yang menyebabkan semua guntur di dalam danau guntur berserakan bergema. 3 Jade segera hancur menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah biru itu mengeluarkan seteguk besar darah dan segera mundur. Namun, roh guntur marah dan tidak menahan diri. Itu mengejar pria berjubah biru dengan mulut terbuka sambil memuntahkan guntur yang tak ada habisnya. Pria berjubah biru mundur sangat cepat dan dengan cepat meninggalkan danau guntur. Ekspresinya suram dan dia dengan kejam menatap roh guntur saat menyerbu ke orang berikutnya. Ketukan drum bergema di udara. Ketukan ke-16, ketukan ke-17, dan ketika ketukan ke-18 bergema, roh petir menjadi marah. Itu mengusir hampir semua kultivator di dalam alun-alun. Roh guntur bergerak saat meraung. Kali ini sasarannya adalah Sheng Honghu dan Zhan Konglie. Keduanya mengungkapkan senyum masam dan dengan cepat mundur untuk menghindari roh guntur yang sudah gila ini. Bahkan bocah berkepala besar dan kultivator 6 jari memutuskan untuk pergi pada ketukan ke-19. Mereka tidak mau memprovokasi roh guntur yang jelas mengamuk. Pada saat ini, hanya 2 orang yang tersisa di danau guntur. Kabut hitam di sekitar Suting sangat padat. Kabut hitam menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki darinya dan guntur tidak bisa masuk ke dalamnya. Wang Lin duduk dengan tenang 1000 kaki di hadapan Suting. Dia dengan tenang duduk di sana dengan mata tertutup sementara guntur mengelilingi tubuhnya. Rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin. Dia memiliki temperamen guntur surgawi.
Suting diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Petir itu semakin kuat, ke titik di mana dia hampir tidak bisa bertahan. Hanya saja ketika dia melihat Wang Lin, dia merasa sangat frustrasi. Bagaimana dia bisa menolak untuk waktu yang lama? Aku harus berusaha keras untuk bertahan, tapi dia terlihat sangat santai, tanpa ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Aku menolak untuk menyerah. Ekspresi Suting menjadi lebih ganas dan lebih banyak gas hitam datang dari antara kedua alisnya. Roh guntur tiba-tiba berbalik. Itu tidak berani memprovokasi Wang Lin, jadi itu menatap Suting. Itu mengaum dan dibebankan. Saat bergerak, seluruh danau guntur melintas dengan keras dan memasuki roh guntur, menyebabkannya dipenuhi dengan tekanan guntur kuno. Itu menyerang dengan mulut terbuka dan berusaha melahap Suting. Kabut hitam di sekitar Suting menghilang dengan gila. Gilirannya pucat dan dia harus mundur. Setelah Suting mendarat di luar danau guntur, dia segera mengeluarkan raungan. Aku tidak mau menyerah. Su Mu ini pasti curang. Roh guntur memandang Suting sebelum beralih ke Wang Lin. Terdengar raungan tetapi tidak berani mendekat. Rasanya aura dari Wang Lin yang membuatnya gemetar. Wang Lin membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, dua baut petir keluar. Dia berdiri dan merenung sejenak. Lalu dia mulai berjalan menuju pusat danau guntur di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sebelumnya, dia samar-samar merasa seperti telah menangkap sesuatu. Sekarang setelah mencapai pusat, dia segera duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Adegan ini mengejutkan semua kultivator di sekitarnya. Ini Su Mu bukan tidak terpengaruh oleh guntur ini dan juga sangat tenang. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Roh guntur itu sepertinya membuat Su Mu takut. Hal ini sangat aneh. Su Mu ini tidak sederhana. Suting terkesiap. Dia mencari untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa percobaan bumi ini bukan apa-apa untuk Su Mu dan bahwa Su Mu tidak sama dengan dirinya sendiri. Ketukan drum tidak berhenti. Saat drum terus berdenyut, Wang Lin tetap tak bergerak. Roh guntur bergerak di sekitar Wang Lin dan tatapannya menjadi lebih ganas. Sesuatu di dalam jiwanya membuatnya ingin melahap Wang Lin semakin banyak. Pada akhirnya, itu sudah cukup untuk memenuhi pikirannya. Makan dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga guntur. Seolah-olah ada suara yang meraung seperti orang gila di dalam jiwa roh guntur. Suara ini dipenuhi dengan keserakahan. Keserakahan ini menstimulasi roh guntur untuk membuat tubuhnya bergetar. Itu terus meraung ketika semua petir di alun-alun mulai berkumpul di tubuhnya. Semakin banyak guntur berkumpul, dan pada akhirnya gemuruh dan bergegas keluar. Saat itu bergerak, semua guntur bergemuruh tanpa henti. Ketika guntur berkumpul pada roh guntur, retakan muncul di permukaan alun-alun. Mengaum. Roh guntur berbentuk ular bergegas keluar dengan keserakahan mengerikan. Itu dibebankan ke Wang Lin dengan tekad untuk berubah menjadi naga. Seolah-olah seluruh danau guntur telah ditarik ke tuduhan ini. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, sambaran guntur melintas di antara alis Wang Lin dan jiwa asal guntur naganya keluar. Naga guntur kuno adalah pembawa pesan semua guntur di bawah langit. Wang Lin belum sepenuhnya terintegrasi dengan itu, tetapi dia masih menerima manfaat besar. Begitu dia benar-benar bergabung dengan naga guntur kuno, semua guntur di dunia akan berada di telapak tangannya. Saat naga guntur kuno muncul, tubuh roh guntur bergetar hebat. Aura yang membuatnya gemetar dan tidak bisa menahan datang dari jiwa asal Wang Lin. Perasaan ini datang dari warisan dalam jiwanya. Itu bisa melahap semua kultivator, tetapi ketika menghadapi aura leluhurnya, ia tidak memiliki keberanian. Namun, raungan gila dari jiwanya menjadi lebih kuat. Makan dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga guntur. Jiwa naga guntur kuno Wang Lin mengeluarkan raungan dan langsung mencoba melahap roh guntur. Tubuh roh guntur bergetar hebat. Suara yang datang dari jiwanya hampir membuatnya gila saat mengeluarkan raungan dan berusaha melahap Wang Lin. Bentrokan antara naga guntur kuno dan roh guntur memicu gelombang besar di dalam danau guntur. Ini mengeluarkan gemuruh guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa naga guntur kuno Wang Lin dan roh guntur terus saling melahap. Jenis melahap ini adalah penggabungan guntur. Meskipun roh guntur kuat, itu tidak lengkap. Meskipun naga guntur kuno itu kuat, Wang Lin belum sepenuhnya menyatu dengannya. Pada saat ini, mereka sama-sama cocok. Dengan raungan marah, jiwa asal naga petir kuno Wang Lin melahap setengah dari roh petir. Roh guntur bergemuruh dan menjadi gila saat memulai serangan baliknya. Naga guntur kuno yang dibentuk oleh jiwa asli Wang Lin menunjukkan tatapan dingin. Tatapan dingin ini mengabaikan roh guntur, dan jiwa asal Wang Lin membuka mulutnya untuk melahap sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin masih memiliki ciri-ciri pemakan jiwa sejak saat itu. Setelah bergabung dengan naga guntur kuno, itu menjadi lebih kuat. Selain itu, ia telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, jadi kekejamannya menyebabkan jiwa asalnya menjadi sangat ganas. Saat terus melahap, ia berhasil memasukkan setengah dari tubuh roh guntur ke dalam mulutnya dan secara langsung menghancurkannya. Roh guntur berbentuk ular mengeluarkan erangan sengsara dan dengan cepat mundur dengan hanya setengah dari tubuhnya. Matanya dipenuhi kegilaan.
Saat meraung, bahkan lebih banyak guntur keluar dari bawah tanah seolah-olah ada sumber guntur yang lebih kuat di bawah alun-alun. Raungan itu berubah menjadi guntur dari langit. Mereka menyebabkan serangkaian dampak dan membentuk gelombang kejut yang kuat. Ketika keributan berlanjut, badai yang kuat diciptakan dan tiba-tiba menyebar. Sejumlah besar batu runtuh dan didorong kembali. Banyak debu ditendang, tetapi saat debu itu melayang ke udara, ia hancur. Bahkan batu-batu yang hancur itu dikelilingi oleh guntur dan segera runtuh. Sekejap mata, selain dari batu tempat Wang Lin duduk, semua batu lain di alun-alun telah runtuh. Namun, badai itu tidak berhenti di situ, badai itu menyebar sekali lagi. Selama proses ini, kekuatan guntur yang tersembunyi di bawah tanah mengalir keluar menuju roh guntur. Tampaknya pembalasan ilahi telah turun di Thunder Celestial Temple. Ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah dan mereka dengan cepat mundur. Bahkan beberapa mata leluhur berbinar. Ketika badai menyebar sekali lagi, monster-monster tua di sajadah semua menyipitkan mata mereka. Master Flamespark menunjukkan senyum masam sebelum mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Ada gemuruh dan badai yang melesat menghilang. Pada saat ini, guntur yang tak berujung mengalir ke roh guntur. Jiwa kuno naga guntur Wang Lin yang telah melahap setengah dari roh guntur tiba-tiba merasakan dorongan. Wang Lin tidak pernah memiliki dorongan semacam ini. Namun, sebagai setengah dari roh guntur yang dia melahap berubah menjadi guntur yang tak ada habisnya di dalam jiwa asalnya, dia tidak bisa lagi menahan dorongan ini. Seolah-olah ada suara gemuruh yang tidak bisa ia simpan di dalam dirinya lagi. Ini adalah raungan guntur pertama yang dilepaskan oleh Wang Lin sejak memperoleh jiwa asal naga guntur kuno. Seolah-olah raungan ini telah menembus Thunder Celestial Temple dan menjadi keberadaan permanen di dunia sebagai suara guntur. Pada saat ini, suara ini adalah suara dari guntur, dan semua guntur harus mematuhinya. Alasan mengapa naga guntur kuno bisa mengendalikan guntur adalah karena aumannya. Sebelumnya, Wang Lin tidak menyatu dengan naga guntur kuno yang cukup untuk menggunakan raungan ini dan dengan demikian tidak bisa benar-benar mengendalikan kendalinya. Namun, setelah melahap setengah dari roh guntur, ia akhirnya mampu melepaskan raungan ini. Roar! Dengan satu raungan, langit dan bumi berubah warna. Semua petir yang berkumpul menuju roh guntur bergetar dan kemudian berubah arah. Seolah-olah mereka sedang berziarah karena mereka semua bergegas menuju jiwa asal guntur naga kuno Wang Lin. Ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah sepenuhnya. Bahkan monster tua di tikar solat pun terkejut. Bahkan mata darah dewa menyala dan berubah dingin. Untuk pertama kalinya, King Sui tertawa dan berkata, "Bagus. Jiwa asal guntur naga kuno." Guncangan muncul di mata Tuan Flamespark dan nadi biru menggembung di wajahnya. Dia ingin berdiri untuk menghentikan ini, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia hanya menghela nafas. Dengan King Sui di sini, dia tidak punya alasan untuk mengganggu Wang Lin melahap roh guntur. Kalau tidak, jika dia mengganggu kesempatan sekali seumur hidup, King Sui pasti akan marah. Jika monster tua seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang yang lain. Saat Su Ting menyaksikan semua ini, gelombang besar muncul di hatinya. Dia mulai merenung dalam diam. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia kecuali itu benar-benar diperlukan. Mata Sheng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak bisa lagi menahannya, dan fantasisme di matanya ke arah Wang Lin menjadi lebih kuat lagi. San Konglie juga terkejut sesaat. Untuk pertama kalinya, matanya juga dipenuhi dengan fantasisme dan rasa hormat seperti Sheng Honghu. Adapun bocah berkepala besar dan kultivator 6 jari, pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi teror. Mereka memutuskan bahwa Su Mu ini seharusnya tidak mudah terpancing. Orang ini berani melahap roh guntur dan telah menguasai seluruh danau guntur dengan satu raungan. Mantra ini membuat kulit kepala mereka tergelitik. Tidak hanya danau guntur memuja Wang Lin, tetapi bahkan roh guntur mulai bergetar hebat sebelum raungan ini yang terdengar seperti guntur dari langit. Ada kekuatan yang memaksanya untuk menyembah dan menyerah. Ini adalah kekuatan naga guntur kuno. Petir yang tak berujung memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya menyeruak, dan kali ini setengah sisa roh guntur tidak berani melawan dan membiarkan dirinya dimakan oleh Wang Lin. Sebelumnya, perpaduan antara Wang Lin dan naga guntur kuno hanya seperlima selesai. Namun, setelah melahap roh guntur dan menyerap danau guntur, seolah-olah badai meletus di dalam tubuhnya. Gemuruh tak berujung bergema ketika perpaduan antara jiwa asal Wang Lin dan naga guntur kuno mencapai hampir 50%. Jiwa naga guntur kuno miliknya segera berkembang hingga lebih dari 1000 kaki panjangnya dan membentuk tekanan yang kuat. Tatapannya yang dingin menyapu darah itu sebelum menarik di antara alis Wang Lin. Lalu semua guntur yang tersisa di alun-alun dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Wang Lin membuka matanya di bawah gemuruh tak berujung dan guntur mengelilingi tubuhnya. Perasaan kontrol mutlak atas guntur muncul di dalam hatinya. Setelah berdiri, area di sekitar Wang Lin menjadi reruntuhan dan tidak ada jejak guntur yang tersisa. Ekspresi Master Flamespark sangat jelek dan hatinya sakit. Dia menatap Wang Lin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, keheningan ini persis sama dengan ketika King Sui membunuh Russell. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan guntur dan suara letupan yang renyah bisa terdengar dalam keheningan.
Wang Lin diam-diam merenung sedikit sebelum berjalan maju. Suara bergerak bisa terdengar saat dia berjalan melintasi alun-alun batu yang runtuh. Saat dia melangkah keluar dari alun-alun, semua peserta lain mundur selangkah. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Setelah beberapa saat hening, para kultivator di sekitarnya mulai mengobrol satu sama lain. Ini jauh di luar harapan semua orang. Su Mu ini telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak semua kultivator di sekitarnya. Dalam uji coba manusia, dia bertarung dengan Russell. Di pengadilan bumi, ia melahap roh guntur. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang kultivator biasa. Aku hanya tidak tahu bagaimana Su Mu ini akan melakukan di pengadilan surga. Master Setan Su Mu. Dia memang kuat. Hari ini aku akhirnya yakin akan semua rumor. Orang ini jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Dia pasti akan menjadi 3 teratas dalam kompetisi. Bahkan beberapa mata monster tua pun menyala. Ada sedikit kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Wang Lin. Apa yang dibutuhkan sistem bintang Alhaven mereka adalah para kultivator junior seperti ini. Secara khusus, leluhur keluarga Siang mengangguk. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukai Wang Lin. Dia tidak peduli tentang kehilangan Thunder Celestial Temple. Dia hanya berpikir bahwa Su Mu ini sangat mirip dengan anggota klannya sendiri. Ada perasaan aura jahat tentang dia. Para utusan di langit tidak bisa berkata-kata dan tidak lagi memukul drum. Dalam pikiran mereka, jika Su Mu bertahan, bahkan jika mereka memukul drum sampai hancur berkeping-keping, tidak akan ada gunanya. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum masam. Namun, tatapan mereka terhadap Wang Lin tidak mengandung kecemburuan, sebenarnya ada jejak kekaguman. Wang Lin menutup mata untuk semua ini. Setelah meninggalkan alun-alun, dia menggenggam tangannya di Master Flame Spark dan berkata, Junior melakukan kesalahan. Aku harap senior tidak akan keberatan. Kata-katanya sangat mirip dengan seniornya, King Sui. Ketika Dewa Langit King Sui mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman. Master Flame Spark tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya dilakukan. Menyerahkan danau guntur belaka dan tiruan dari roh guntur untuk membantu junior yang kuat menjadi lebih kuat layak dilakukan. Adapun menghancurkan danau guntur, hanya mendapatkan eksploitasi militer yang cukup dalam pertempuran melawan aliansi Star System akan cukup. Dengan itu, dia menunjuk dengan jari kanannya. Dengan titik ini, dunia tampak bergetar dan energi asal tak berujung berkumpul. Energi asal tiba-tiba berubah menjadi rune. Rune ini dipenuhi dengan vitalitas. Murid-murid Wang Lin menyusut. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak energi sumber asal di rune itu. Meskipun itu hanya sepotong, itu mengisi rune ini dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Master Flame Spark menjentikkan jarinya dan rune terbang ke alun-alun. Saat rune mendarat, energi asal tersebar. Sepotong energi sumber asal juga masuk ke alun-alun. Para kultivator di sekeliling semuanya berseru ketika alun-alun yang retak mulai direformasi seolah-olah waktu berputar kembali. Bahkan batu-batu yang telah berubah menjadi abu dan menghilang kembali muncul dari kehampaan dan membentuk alun-alun sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Seluruh alun-alun telah kembali normal, satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada guntur. Setelah Wang Lin menyaksikan semua ini, dia tampak tercerahkan. Berikutnya akan menjadi yang terakhir dari 3 persidangan, pengadilan surga. Master Flame Spark menoleh ke Li Yunzi dan berkata, rekan kultivator Li Yun, tolong. Li Yunzi mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah retakan muncul dan udara dingin keluar dari dalamnya. Kemudian Li Yunzi meraih ke celah dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan ini sudah tua, dan itu mengeluarkan aura kuno. Setelah mengeluarkan gulungan itu, Li Yunzi melemparkannya dan itu terbang ke udara. Di udara, gulungan itu mengeluarkan cahaya hitam ketika perlahan-lahan terbuka, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Hanya ada satu kata di gulungan itu. Pertempuran. Meskipun itu hanya satu dunia, itu memberikan niat membunuh yang intens. Jika ditatap, mereka akan merasa seperti berada di medan perang Asura. Harta keluarga San, gulungan perang. Salah satu dari 10 harta karun dari sistem bintang Alhaven, gulir pertempuran. Hanya anggota keluarga San yang diizinkan untuk melihatnya, tetapi kali ini ia dapat memperluas wawasan aku. Itu adalah harta karun itu. Rumor mengatakan bahwa keluarga Zan awalnya tidak bernama Zan, tetapi kemudian leluhur mereka menemukan harta ini secara tidak sengaja. Setelah dengan susah payah mengolahnya, mereka mengubah nama mereka menjadi Zan dan menjadi klan pertempuran sistem bintang Alhaven. Gelombang obrolan bergema. Mata Li Yunzi tenang ketika dia berkata, orang tua ini akan bertanggung jawab atas pengadilan surga. Suaranya tenang saat dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Lusinan orang langsung terlempar tanpa perlawanan. Mereka terbang ke array transfer dan menghilang. Orang-orang yang diusir adalah semua orang yang tidak bisa melewati persidangan kedua. Sekarang hanya tinggal 147 yang tersisa. Pengadilan surga adalah untuk memahami battle scroll pria tua ini selama 10 detik. Setelah 10 detik, jangan repot-repot membuka mata kamu, aku akan tahu jika kamu memenuhi syarat. Kata-kata Li Yunzi membuat para kultivator sekitarnya bingung.
Namun, mengingat prestisenya, semua orang tenang. Li Yunzi memandang San Konglie dan perlahan berkata, "San Konglie, kamu datang duluan. Sesuai perintah leluhur." San Konglie mengambil napas dalam-dalam dan mengambil langkah maju ke alun-alun yang baru dibentuk. Dia menatap Battle Scroll yang tidak bergerak dan memasuki tahap aneh seolah-olah dia benar-benar terserap oleh Battle Scroll. Wang Lin menatap San Konglie, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Setelah 8 detik, sepertinya indera ilahi San Konglie telah terpecah menjadi 2 dan 1 bagian telah menyatu dengan Battle Scroll. Pada saat ini, sepotong energi sumber asal hampir 100 kali lebih lemah dari apa Master Flame Spark yang ditampilkan keluar dari Battle Scroll. Namun, pada 10 detik, itu runtuh seolah-olah tubuh San Konglie tidak mampu mengakomodasi jejak energi asal sumber yang sangat lemah. Akan sangat sulit bagi kultivator biasa untuk memperhatikan hal ini. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga di dalam surga yang menantang manik, ia tidak akan menyadari rahasia ini. Namun, apa yang dilihatnya memicu gelombang besar di hatinya. Wang Lin tersentak. Gulungan pertempuran itu mengandung energi sumber asal. Suara Li Yunzi tenang saat dia perlahan berkata, "San Konglie, memenuhi syarat." Setelah dia mengatakan itu, San Konglie segera bangun dari keadaan misterius. Saat dia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Dia sangat lemah, seolah-olah dia baru saja bertarung hebat. Setelah mengambil beberapa langkah mundur, ia memberikan penghormatan kepada Li Yunzi sebelum meninggalkan alun-alun. Tidak banyak orang di antara para kultivator di sekitarnya, terutama yang terlibat dalam kompetisi, melihat melalui rahasia sebenarnya. Mereka semua memiliki berbagai gagasan tentang bagaimana San Konglie melewati persidangan dengan begitu mudah. Setelah itu, orang lain melangkah ke alun-alun dan menatap Battle Scroll. Namun, di antara sekitar selusin orang yang mengikuti, 8 dari mereka langsung dikirim kembali ke barisan transfer oleh Li Yunzi. Akibatnya, para kultivator di sekitarnya menjadi lebih gugup. Mereka benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Li Yunzi menilai persidangan ketiga. Semakin banyak yang dilihat Wang Lin, semakin serius dia jadinya. Semua kultivator yang dihilangkan mampu membagi indera ilahi mereka ke dalam gulungan pertempuran. Seolah-olah gulungan pertempuran memiliki jiwanya sendiri dan caranya sendiri untuk memutuskan apakah ia akan menerima perasaan ilahi orang itu. Li Yunzi menggunakan ini untuk menentukan apakah orang itu lulus. Semua yang memenuhi syarat sama dengan San Konglie. Mereka mampu membagi indera ilahi mereka dan memiliki sebagian dari itu memasuki Battle Scroll, menyebabkan sepotong sumber energi asal muncul. Namun, tidak ada yang bisa menyimpan sumber energi asal itu di dalam tubuh mereka. Ada poin lain yang diperhatikan Wang Lin, para kultivator yang memenuhi syarat nyaris tidak berhasil melebur dengan gulungan pertempuran pada detik ke-9 atau ke-10. Hanya sedikit yang bisa melebur pada detik ke-8 seperti yang dilakukan San Konglie. Mata Suting menyala. Dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk, tetapi dia tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia segera melangkah setelah orang terakhir selesai. Dia melangkah ke alun-alun dan melihat Battle Scroll. Li Yunzi memandang Suting. Dia punya kesan junior ini. Pada saat ini, dia mengangguk dan tidak berbicara. Sekilas, kata, pertempuran, tampak sangat biasa, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, niat membunuh yang tak terbayangkan yang tampaknya berasal dari perang tiba-tiba hancur. Pada saat ini, ilusi muncul di depan mata Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi semuanya runtuh. Semuanya menghilang, termasuk alun-alun, para kultivator di sekitarnya, dan bahkan kuil surgawi guntur. Satu-satunya yang tersisa adalah kata, pertempuran. Wang Lin hanya merasa tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya memasuki trans. Seolah-olah kekuatan misterius telah meledak dari kata, pertempuran. Kekuatan ini turun dan mengambil alih pikirannya. Seolah-olah jiwa asalnya telah dipisahkan dari dagingnya, tidak ada lagi hubungan antara keduanya. Niat membunuh mengerikan mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti manusia di musim dingin yang parah tanpa pakaian. Dinginnya tampaknya berusaha untuk meledakkan nyala hidupnya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin merasa seperti dia telah kembali ke ketika surga menentang manik selesai. Pintu muncul, dan saat itu terbuka, gelombang energi asal sumber tiba-tiba muncul. Mata ketiga perlahan-lahan muncul di antara alisnya dan perlahan-lahan terbuka, tetapi tidak ada lampu merah keluar. Pada saat ini, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pikirannya bergetar hebat. Perasaan menghadap pintu di dalam surga menantang manik menggema sekali lagi. Namun, dibandingkan dengan perasaan saat itu, apa yang dia rasakan jauh lebih lemah. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan setelah hanya satu tatapan. Sekarang, ketika dia melihat kata, pertempuran, meskipun dia terkejut, dia bisa bertahan. Jelas bahwa sumber energi asal di dalam kata, pertempuran, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan surga menantang manik. Bagi Wang Lin, manik yang menentang surga terlalu misterius, tetapi kata ini, pertempuran, adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Peristiwa ini sepertinya terjadi dalam jangka waktu yang lama, tapi itu semua terjadi saat Wang Lin mengangkat kepalanya. Hanya 1 detik. Li Yunzi awalnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Wang Lin.
Meskipun Su Emyu ini mampu melawan Russell dan memiliki mantra yang luar biasa, tanpa campur tangan King Sui, yang akan kalah adalah Su Emyu. Adapun percobaan kedua, alasan Su Emyu bisa melahap roh petir juga karena keberuntungan. Li Yunzi adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kultivasi saat ini melalui kerja kerasnya sendiri. Di matanya, para kultivator yang bergantung pada keberuntungan itu tidak layak. Su Emyu adalah salah satu kultivator di matanya. Namun, pada saat ini, matanya bersinar terang tidak seperti sebelumnya. Dia mengambil 3 langkah ke depan dan menatap Wang Lin. Seolah-olah ada sesuatu yang meraung di dalam hatinya. Sebentar. Su Emyu ini dapat memasuki negara hanya dalam 1 detik. Bahkan dengan kekuatan mental Li Yunzi, dia bersemangat. Dalam beberapa generasi sejarah keluarga Sanya, tidak ada yang bisa masuk ke negara bagian dalam 1 detik. Bahkan leluhurnya dengan bakat yang menantang surga membutuhkan waktu 2 detik. Saat ini, Li Yunzi sudah melupakan syuting. Pikiran-pikiran itu semua digantikan oleh Wang Lin. Tidak hanya dia, semua monster tua di tikar doa terkejut. Sama seperti Li Yunzi, mereka tidak terlalu memikirkan kinerja Wang Lin dalam 2 percobaan terakhir, mereka hanya berpikir itu lucu. Namun, mereka semua mulai memperhatikan dengan serius sekarang. Murid darah dewa menyusut saat dia menatap Wang Lin. Sementara dia terkejut, niat membunuh muncul di dalam hatinya sekali lagi. Anak ini bisa memasuki negara dalam 1 detik. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan niat membunuh mengunci dirinya. Dia berbalik dan melihat King Sui dengan dingin menatapnya. Dewa darah mendengus dengan dingin. Dia menekan niat membunuh dan menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Nenek moyang lain dari keluarga dengan warisan dari alam surga semuanya menyaksikan dengan penuh perhatian. Kekaguman pada leluhur keluarga Siang menjadi bahkan lebih kuat. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia senang. Dia berpikir, anak ini bukan hanya ikan di kolam. Master Flames Park tersenyum, dan ketika dia melihat Li Yunzi yang terkejut, senyumnya melebar. San Konglie tahu tentang masalah dalam keluarga. Ketika dia melihat Wang Lin memasuki negara hanya dalam 1 detik, dia tersentak dan benar-benar terpana. Adapun Su Ting, dia mengerutkan kening dan hatinya terasa sangat rumit. Dia awalnya seorang anak yang disukai oleh surga, tetapi selama persidangan manusia, Su Emyu mencuri gunturnya. Kemudian di pengadilan bumi, dia jauh lebih rendah daripada Su Emyu. Sekarang di pengadilan surga, dia dipuji oleh Li Yunzi, tetapi semua itu langsung lenyap. Seolah-olah Su Emyu adalah musuh bebuyutannya dalam kehidupan. Akal ilahi Wang Lin terbelah 2 dan menyatu dengan kata, pertempuran. Jejak sumber energi berasal dari kata itu dan perlahan-lahan berputar melalui tubuhnya. Sama seperti hendak meninggalkan tubuh Wang Lin, itu bergetar dan jejak energi asal sumber ini dibebankan ke mata ketiga seperti orang gila. Sumber energi asal mengalir ke mata ketiga yang muncul di antara alisnya. Cahaya merah terang tiba-tiba datang dari mata ketiganya. Saat irisan energi asal sumber masuk, lampu merah yang berasal dari mata ketiganya menjadi lebih intens. Setelah 10 detik, Wang Lin terbangun dan lampu merah berkumpul di mata ketiganya tiba-tiba menyembur dalam bentuk kipas. Lampu merah menyala dan menyebabkan semua kultivator di sekitarnya berseru. Lampu merah berbentuk kipas benar-benar mengelilingi gulir pertempuran. Dalam trans, Wang Lin samar-samar melihat adegan aneh di gulungan itu. Itu adalah sistem bintang yang jauh, dan seorang lelaki tua berpakaian putih melambaikan jarinya di ruang angkasa dan menulis kata, pertempuran. Kata itu melintas dan terbagi menjadi 6 gulungan yang berbeda. Dia dipenuhi dengan melankolis, penyesalan, dan keengganan saat dia melihat kata, pertempuran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin bergetar dan lampu merah dari mata ketiganya menghilang. Dia terbangun. Adegan yang dia lihat tadi adalah karena mata ketiganya membangun koneksi dengan Battle Scroll. Apa yang samar-samar dia lihat terasa seperti ilusi, tetapi juga terasa begitu nyata. Saat lampu merah menghilang, mata ketiga Wang Lin berangsur-angsur tertutup, tetapi tidak menghilang. Itu berubah menjadi garis merah dan tetap berada di antara alis Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengeluarkan perasaan aneh. Kamu melihatnya? Li Yunzi mengambil langkah dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan suaranya berisi jejak kegembiraan. Wang Lin diam-diam merenung dan mengangguk. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan yang bahkan membuatnya ketakutan di dalam garis merah di antara alisnya. Ada sedikit rasa sakit, seolah-olah kekuatan itu tidak mau tetap dan ingin meledak keluar. Li Yunzi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, bagus. Su Emyu, setelah kompetisi Celestial selesai, datang dan temukan aku. Orang tua ini akan membiarkan kamu melihat 2 gulungan pertempuran yang tersisa.